Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, mari kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi atas anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, memberikan kami hidup, sukacita, dan kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami, dan ajar kami untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari 1 Korintus 12 ayat 1 hingga 11, ayat pembimbing renungan ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian firman Tuhan. Karunia-karunia roh untuk kepentingan bersama. Sahabat renungan malam Salam yang dikasihi Tuhan, setiap manusia tentu memiliki kelebihan atau kekurangan dalam kehidupannya masing-masing, dan kelebihan atau kekurangan itu pun dapat mendukung hidup seseorang. Untuk dapat membangun kehidupan bersama, maka baiknya kelebihan atau kekurangan itu dapat disikapi atau direspon dengan bijak dan baik. Sebab bila tidak, maka ketika ada seseorang memiliki atau ditemukan kekurangan, maka dia akan merasa minder dan merasa tidak mampu. Sebaliknya, ada orang merasa memiliki kelebihan, maka akan membuat dia menjadi tinggi hati dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Bila demikian yang terjadi, maka kehidupan ini akan senantiasa menghasilkan konflik atau persoalan-persoalan. Di sini, dalam latar belakang yang dilihat oleh Rasul Paulus, salah satu permasalahan yang terjadi dalam tubuh jemaat di Korintus adalah adanya sekelompok jemaat yang merasa memiliki karunia yang lebih. Dan hal itu membuat mereka menjadi sombong, tinggi hati, serta merendahkan jemaat yang lain karena merasa hanya kelompok mereka sajalah yang lebih baik, yang lebih suci, dan yang lebih daripada orang-orang di sekitarnya. Paulus mengatakan bahwa roh dinyatakan hanya untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia roh adalah untuk kepentingan bersama, untuk saling melengkapi, mendukung, memperlengkapi, dan menguatkan. Sebab roh hadir adalah untuk membangun kehidupan, bukan untuk memecah belah. Roh yang dikaruniakan Tuhan adalah mempersatukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, apapun karunia-karunia yang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, talenta yang kita miliki, segala sesuatu, baik kelebihan atau kekurangan kita, melalui renungan ini, Paulus mengajak untuk mengarahkannya segala karunia itu kepada sesama dan membagikannya kepada orang lain dan digunakan bersama-sama untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Allah memberikan karunia dan talenta kelebihan itu kepada kita supaya kita dapat membangun hidup bersama, saling menerima, saling menguatkan, dan saling memperlengkapi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menganugerahkan karunia di dalam hidup kami, karunia yang berbeda-beda. Namun kami percaya jika Tuhan memberikannya, biarlah semuanya itu kami pakai untuk tujuan bersama, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam keperbedaan kami boleh saling menerima dan saling memahami, sehingga hidup kami lebih baik. Tuhan Allah, kami hendak istirahat pada malam ini,
Berkatilah kami sepanjang malam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.